Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai bentuk-bentuk tes evaluasi pembelajaran, khususnya tes pilihan ganda dan tes 2 pilihan jawaban. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Reni Rokhayati, SSSM PD. Baik, langsung saja, kita masuk ke pembahasan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa poin. Pertama, pengertian tes dan tujuannya dalam pembelajaran. Kedua, bentuk-bentuk tes evaluasi belajar. Ketiga, pemahaman mengenai tes pilihan ganda dan tes 2 pilihan jawaban. Terakhir, kelebihan serta kelemahan dari masing-masing bentuk tes. Mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Tes merupakan sebuah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan seseorang dalam konteks tertentu. Artinya, tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian belajar peserta didik setelah menerima materi. Nah, selanjutnya menurut ahli. Menurut Mujtar Bukhori tahun 2023, tes adalah alat atau prosedur yang disusun secara sistematis dan objektif untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang. Sebagai sebuah instrumen penilaian, tes harus memenuhi unsur validitas, reliabilitas, dan objektivitas agar hasilnya akurat dan adil. Tes memiliki berbagai tujuan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah menilai keberhasilan metode pengajaran guru, mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, mengukur kemampuan siswa setelah belajar, serta sebagai dasar perbaikan dan tindak lanjut pembelajaran. Dengan kata lain, tes sangat penting dalam melihat perkembangan peserta didik. Secara umum, tes terbagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif memiliki jawaban yang pasti sehingga dapat diperiksa secara otomatis. Contohnya pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Sedangkan tes subjektif penilaiannya bergantung pada subjektivitas penilai, misalnya tes esai, wawancara, dan penilaian karya. Tes objektif adalah tes yang memiliki kunci jawaban pasti, sehingga hasil penilaian tidak tergantung pada siapa yang memeriksa. Jenis tes ini cocok digunakan ketika jumlah peserta didik banyak dan membutuhkan penilaian cepat. Kita masuk ke jenis pertama yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang terdiri dari pokok soal atau STEM. Kemudian dilengkapi beberapa pilihan jawaban atau opsi, dan hanya terdapat satu jawaban yang paling benar. Beberapa ciri dari tes pilihan ganda antara lain. Penilaian bersifat objektif karena ada kunci jawaban jelas. Terdapat satu jawaban benar dari beberapa pilihan. Setiap opsi memiliki pengeko atau distraktor. Efisien untuk mengukur hasil belajar banyak siswa secara bersamaan. Kelebihan tes pilihan ganda adalah hasil penilaiannya objektif, ruang lingkup materi yang diuji luas, serta efisien dalam waktu dan biaya. Namun, tes ini juga memiliki kelemahan, yaitu penyusunan soal yang sulit terutama dalam membuat pengecoh, dan tes ini kurang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Contoh soal pilihan ganda sebagai berikut. Berikut ini yang termasuk tes objektif adalah A. Tes esai, B. Tes wawancara, C. Tes pilihan ganda, D. Tes lisan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tes pilihan ganda. Berikutnya yaitu tes 2 pilihan jawaban. Tes ini adalah tes yang hanya menyediakan 2 alternatif jawaban, seperti benar salah atau ya tidak. Ciri-cirinya antara lain, pernyataan soal singkat, jelas, dan langsung pada inti materi. Mudah dibuat dan diperiksa. Penilaian objektif karena ada kunci jawaban pasti. Umumnya digunakan untuk mengukur pengetahuan faktual. Kelebihan tes 2 pilihan, yaitu sangat mudah disusun, cepat diperiksa, serta dapat mengukur banyak materi dengan waktu singkat. Namun kelemahannya adalah peluang menebak sangat tinggi, yaitu 50%, dan kurang cocok untuk materi kompleks. Contoh soal 2 pilihan. Tes pilihan ganda termasuk tes subjektif. Jawaban salah. Contoh lain. Tes 2 pilihan jawaban hanya memiliki opsi benar dan salah. Jawaban benar. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tes berfungsi untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar siswa secara objektif. Bentuk tes pilihan ganda dan 2 pilihan jawaban memudahkan penilaian menjadi lebih cepat dan efisien.
namun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru harus memilih jenis tes sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.